sore gini menjelang berbuka puasa memang paling enak kita bahas soal yang manis-manis. Iya, manisnya bahkan cenderung membuat kita diabetes ya, karena banyak banget yang didatangkan. Tapi fakta di balik yang manis-manis itu ternyata tidak manis gitu. Tidak melulu memberikan hasil yang menyenangkan. Betul ya, dimana sebetulnya ya ketika negara kita memiliki produksi gula yang cukup tinggi gitu ya, ternyata malah terjadi impor dengan jumlah yang cukup besar sehingga juga memberikan dianggap menjadikan kerugian buat negara. Iya, dianggap memberikan kerugian juga untuk negara juga. Nah, kita akan membahas juga hal ini dengan seorang yang hobi makan dan minum manis-manis. Betul kan, Mas? Ada dikurangi. Lagi dikurangi ya Pak ya? Dikurangi. Kapan terakhir kali check up? Aduh, itu lagi. Nah makanya nunggu ulang tahun dulu. Ulang tahunnya kapan? Iya. Bulan berapa? Bulan Mei itu. Bulan Mei ya, bentar lagi bisa ya. 2 bulanan lagi. Jadi sekarang puas-puasin dulu sampai Lebaran makannya enak-enak. Justru dong harus dijaga biar nanti pas periksa enggak stick shock ya. Bener, enggak stick shock. Tapi ini ngomongin yang lagi diperiksa, hari ini juga ada yang habis diperiksa nih ya. Tapi sebelum kita ke situ mungkin recall dulu mengenai kasus impor gula ya yang menyeret satu toko yang juga cukup banyak dicari-cari sama Detikers juga, yaitu adalah Tom Lembong juga ya. Mas Dani, seperti apa? Jadi hari ini Pak Tom Lembong menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Yes. Beliau didakwa pasal 2 dan pasal 3 korupsi dengan jaksa menyebut ada nilai kerugian 578 miliar dari importasi gula. Singkatnya adalah seperti itu. Yang dianggap itu juga menjadi kerugian buat negara ya, karena kasus impor ini dilakukan ketika produksi dalam negeri itu melimpah gitu. Iya. Singkatnya kayak gitu ya Pak. Dia akhirnya diduga atau didakwa korupsi karena kondisinya kayak gitu. Iya, ada kalau dari paparan jaksa itu ada 7, setidaknya dari surat dakwaan ada 7 peran lah gitu. 7 peran. 7 perannya dari Pak Tom Lembong. Nih contekannya di sini nih ada 7 gitu kan. Banyak banget, nggak hafal lah. Obviously karena ada 7. Coba dibacain juga nggak apa-apa Pak. Oke, yang pertama tapi tuh. Tapi anyway bagus-bagus stikernya. Iya bener. Sama juga gitu. Aduh stikernya Iya. Sebutkan 3 lagu bukan. Bukan 7. Maaf. Ada 7 nih. Pertama Pak Tom Lembong menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah ke 10 perusahaan swasta di tahun 2015-2016 tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian. Yang kedua, menerbitkan surat izin impor gula kristal mentah yang sama ke 10 perusahaan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Yang ketiganya, memberikan surat pengakuan sebagai importir produsen gula kristal mentah atau persetujuan impor GKM itu pada 10 perusahaan yang sama itu untuk kemudian diolah menjadi gula kristal putih. Yang nomor 4, Pak Tom Lembong memberikan surat pengakuan importir produsen GKM khusus kepada salah satu PT yang tadi 10 untuk diolah jadi gula kristal putih, padahal saat itu produksi dalam negeri mencukupi. Yang kelima, Pak Tom Lembong tidak menunjuk BUMN untuk mengendalikan ketersediaan dan stabilisasi harga, tapi melainkan menunjuk beberapa induk koperasi. Nomor 6, Pak Tom Lembong memberi penugasan ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk melakukan pengadaan GKP dengan cara kerjasama dengan produsen gula rafinasi. Di mana sebelumnya itu yang 10 perusahaan yang udah dikasih izin menyepakati pengaturan harga gula. Yang terakhir, Pak Tom Lembong disebut tidak mengendalikan distribusi gula, di mana seharusnya melalui operasi pasar. Kurang lebihnya adalah apa bahasanya? Rumitnya modelnya kayak gitu. Jadi itu tuh poin-poin yang memberatkan. Iya, poin-poin yang Tom Lembong ya. Berada dalam di surat dakwaan.
Nah, hari ini baru saja selesai ya, digelar juga sidang perdana dan sempat juga dinyatakan bahwa Pak Tom Lembong ini siap untuk buka-bukaan soal perkara ini. Ada fakta yang baru yang mungkin akhirnya terungkap setelah persidangan ini. Sebenarnya yang sama dengan yang disampaikan oleh Pak Tom Lembong sebelumnya, dan juga sebenarnya kejaksaan juga menyampaikan, yaitu terkait dengan narasi yang beredar adalah kan Pak Tom Lembong tidak menerima uang itu dari apa namanya, dari importer ini, kasus ini gitu. Nah, kalau di dakwaan juga tidak disebutkan secara terang sebenarnya aliran duitnya kemana? Kantongnya Pak Tom Lembong gitu. Di dakwaan tidak disebutkan alirannya itu ada sekitar 515 miliar ke 10 perusahaan tersebut. Jadi memperkaya si orang-orang dan perusahaan pengimpor gula ini. Iya. Kemudian kami juga mengonfirmasi lagi ke kejaksaan gitu. Memang yang dikenakannya itu kan adalah pasal 2. Pasal 2 UU Tipikor, di mana salah satu unsurnya tuh memperkaya, melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Jadi based on dari apa yang disampaikan oleh Pak Harli sebagai Kapus Penkum Kejaksaan, dari situlah perbuatan Tom Lembong dianggap sebagai masuk unsur untuk tindak pidana korupsi. Cuman untuk lebih detailnya ya tadi normatifnya kejaksaan bilang ya kita tunggu di persidangan seperti apa gitu. Jadi ada kemungkinan yang dilakukan Pak Tom Lembong ini semacam apa ya, kekeliruan atau mungkin miskoordinasi, bukan ya? Bukan miskoordinasi sih, apa sih ya? Ya tadi sedikit izin jam ini kakak. Iya. Boleh kahu. Isi. Kena kan lo. Padahal lo ketika lihat konten itu jangan sampai Punten, silahkan kan di continue. Ada yang lebih sakral dari punten gitu. Pun 11. Oh, Pun 11. Iya. Lebih tinggi dari 10 ya. Oke. Memang nggak ngerti nih kalau gimana Kak? Apa namanya? Ya tadi juga langsung sebenarnya ketika pas habis baca jaksa membacakan surat dakwaan, sebenarnya kan hakim ada yang namanya eksepsi atau nota keberatan gitu. Ya ini apa namanya, challenge dari ke pihak terdakwanya, mau langsung lu bantah nggak gitu. Nah tadi juga Pak Tom Lembong juga langsung memberikan eksepsi atau bantahan di dalam salah satu poinnya, yaitu bahwa perkara ini sebenarnya bukan perkara korupsi gitu seperti yang tadi disampaikan, karena ada apa namanya ranah-ranah lain ya, dari perdata atau tata usaha negara. Jadi kesalahan-kesalahan hal-hal yang sifatnya lebih ke administratif dibandingkan ke pidana gitu. Nanti kalau di hari Senin tanggal 10 atau sidang setelah ini hakim akan mengeluarkan putusan sela, yaitu ya untuk membahas ini karena sudah memberikan eksepsi. Jadi apakah sidangnya ini lanjut ke pidana atau mengamini eksepsinya dari Pak Tom Lembong gitu. Tapi kalau misalnya ini kesalahan administratif yang anyway juga akhirnya merugikan negara, bisa dipidanakan nggak Pak? Balik lagi nanti lihat dari putusan hakimnya seperti apa. Gitu. Untuk melihat ini karena kadang tinggal kuat-kuatan buktinya dari pihak si Pak Tom Lembong maupun dari kejaksaan sebenarnya. Gitu. Iya, apakah memang benar ini tidak ada intensi memang untuk korupsi gitu ya? Dalam beberapa kasus, tapi lupa lagi. Tapi saya ingat bahwa ada kasus dan banyak sebenarnya ya lolos di putusan sela bahwa ini perkara bukan pidana tapi masuknya ke ranah perdata atau tata usaha negara atau itu beberapa juga terjadi. Oh berarti gitu. Ada yang kasus sebelumnya yang memang nggak jadi dipidana gitu ya? Jatuhnya sanksinya gitu. Administratif aja gitu? Iya, pada akhirnya diprosesnya digugatnya ke ranah perdata dan segala macam. Oh, jadi temuannya adalah bahwa adanya keteledoran lah ya gitu, atau kesalahan. Iya, keteledoran, benar-benar kayak keteledoran. Tapi kalau aku boleh mundur kembali, izin lagi flashback Kak. untuk kita flashback ya. Kita flashback. Dia lebih hafal loh. Padahal dia loh yang mulai gaslighting balik. Nah, itu ada lagi cerita lagi ya. Kalau mundur lagi, kenapa yang di kasus yang disidangkan atau terduganya tuh banyak gitu?
Di kasus ini tersangkanya sebenarnya baru ada dua gitu. Ya? Sorry, ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Iya, Setelah dua cuman belum masuk ke sidang. Cuman maksudnya hari ini yang disidang adalah 2 orang, yaitu Pak Tom Lembong dan yang dari BUMN-nya tuh Pak Charles Sitorus kalau nggak salah. Jadi baru 2 itu. Ada 9 tersangka lainnya. Iya, dan yang itu tersangka belum masuk ke sidang maksudnya, belum. Cuman sudah ditersangkakan ya. Itu yang menerima yang menerima aliran duit yang dalam surat dakwaan Pak Tom Lembong tadi itu. Gitu. Jadi ya masih berproses sih. Menarik sih jatuhnya sih. Atau bisa jadi nanti ketika tersangka lainnya diperiksa ternyata aliran dana ini masuknya ke yang lain gitu, bukan Tom Lembong. Cuma pada akhirnya kasus ini menjadi pusat perhatian banyak orang karena ada nama Tom Lembong di situ ya. Iya, bisa yang dibilang begitu kan? Balik lagi yang Keci iya. Tokoh, pada akhirnya tokoh gitu. Terus kemudian kata impor itu kan sangat sensitif di publik ya gitu jatuhnya. Kayak misal kenapa kita harus impor ini gitu. Nah, memang akan lebih jelimet ketika kita baca aturan impornya seperti apa segala macam. Dalam surat dakwaan juga disebutin kayak bahwa si perusahaan ini seharusnya kan saya juga nggak ahli gula sih sebenarnya. Cuman dari dakwaan jadi tahu gula yang kita konsumsi itu beda dengan gula yang industri segala macam. Nah, salah satu dari perusahaannya atau salah berapa lah. Banyak sih perusahaannya. Salah banyak lah itu. Itu ada yang bahwa dia bukan produsen untuk gula yang kita konsumsi sehari-hari atau gula rafinasi. Iya, gula rafinasi, tapi dipaksaan untuk produksi tersebut jatuhnya gitu. Jadi ya ini pro kontra antara yang benar yang salah ya tinggal nanti kita lihat seperti apa di persidangan sih. Perlu nggak kita datangin detektif Kogoro Mouri ke kasus ini? Gini tapi masih panjang kasusnya akan bisa diselesaikan ya. Padahal ini udah dari Oktober tahun lalu ditangkapnya gitu. Dan ada Pak Anies juga yang ikut memberikan komentar kan ke kasus ini. Karena kan lagi-lagi singgungan antara perkara hukum dengan perpolitikan tuh dekat. Iya, tidak dinafikan, sangat dekat lah gitu. Dan ketika Pak Thomas Lembong menjadi tersangka juga setelah Pilpres, di mana Pak Tom Lembong juga tadinya di kubu Pak Anies. Tim Pak Anies. Jadinya sangat-sangat dari kubu sana juga kemudian bilang politis dan segala macam. Spekulasi itu sangat wajar ada jadinya ya. Pada akhirnya muncul seperti itu. Pak Anies pun juga sering muncul ketika pas Pak Tom Lembong di rutan menjenguk. Hari ini pun juga makan udah sounding dari kemarin gitu. Besok akan datang, besok maksudnya hari ini. Dan beliau juga datang, sempat salaman dulu sama Pak Tom Lembong, ada istrinya segala macam. Ya dia menyampaikan hadir sebagai sahabat untuk memberikan dukungan gitu lah. Bilang juga nggak izin jam ini ya Kak? Besti. Enggak. Karena mereka besti jadi nggak usah pakai izin ya. Kayaknya beda generasi ya. Mungkin ada istilah-istilah yang kita juga nggak tahu. Izin melintas. Beda lah ya izin melintas Pak. Anyway, akan kapan dilanjutkan persidangannya? Saat ini udah ada update terakhir itu hari enggak juga. By the way ya besok ya. By the way. Hari Senin besok tuh untuk putusan sela itu gitu. Oh, yang hari Senin tuh putusan sela, bukan pemeriksaan tersangka lainnya. Bukan. Di ini kita ngomongin di sidang kan habis dari karena tadi alurnya dakwaan, kalau terdakwa mengajukan nota keberatan ya di sidang selanjutnya, tapi ini langsung diajuin jadi pengen main cepet lah. Dan beberapa kali juga Pak Tom Lembong juga bilang pokoknya saya pengen segera di sidang lah gitu, pengen segera gitu. Karena masih ditahan sampai saat ini ya? Iya, statusnya juga ditahan gitu. Bukan tahanan kota atau? Bukan. Memang di sel? Iya, memang bukan di rutan jatuhnya. Di rutan, karena kalau udah inkrah ke lapas. Kemudian sudah eksepsi. Nah, sebelum beranjak apakah ini ke pemeriksaan saksi segala macam, di putusan sela dulu gitu. Di sela dulu sih. Di putusan sela hakimnya lagi jam in. Izin jam in ya Kak? Itu mulu ya Allah. Balik lagi tuh callbacknya ke sana lagi ya.
Berarti kalau misalnya hakim mengatakan bahwa atau memutuskan bahwa ternyata Tom Lembong misalnya dikenakan sanksi administratif di situ tuh di putusan sela itu tuh Pak? Iya, di putusan sela. Di putusan sela tuh bisa juga nanti bahwa dalam putusannya bisa juga menyampaikan misal katakanlah ini satu bahwa eksepsinya tidak diterima lanjut ke persidangan atau eksepsinya diterima bahwa ini kasus perdata segala macam bla 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 terus Tom Lembong keluar dari tahanan gitu. Dalam putusannya juga seperti itu gitu. Gue tadi termasuk juga sih. Yes. Lagi ke situ gue. Noted. Well noted ya Kak. Dan Pak Lembong juga cukup pede gitu untuk bilang bahwa dia nggak bersalah dan makanya minta ini cepet-cepet diadili gitu ya. Udah bisa dibayangin gak sih kira-kira putusan selanya akan seperti apa? Kayak ada nggak sih tanda-tanda hakim tuh tadi pas ketika merespon setiap? Susah sih sebenarnya. Agak susah ya? Atau mungkin udah ada amatan dari pengamat. Tapi kalau gitu, dari maksudnya dari apa yang disampaikan jaksa, ya balik lagi kayak tadi sebenarnya pro kontra, kita ngambil posisi netral di mana dari jaksa ya make sense gitu, aturannya ada segala macam. Ketika Pak Tom Lembong juga menyampaikan eksepsinya juga ini masuk gitu. Makanya sebenarnya tinggal lebih ke penasaran sih. Nanti ketika hakim itu menyampaikan putusan sela ini mau ngambil salahnya di mana gitu. Apakah ada hal-hal yang kemudian diabaikan oleh hakim segala macam gitu. Sebenarnya lebih serunya ketika alasannya putusannya itu apa gitu. Lebih ke situ. Oke. Berarti kita masih harus menunggu lagi sampai at least Senin depan lah ya. Untuk finally get an update. Iya. Masih di bulan puasa. Ngomongin yang manis-manis. Kutunggu update-nya ya Kak. Iya, ditunggu update-nya ya Kak. ASAP, as soon as possible. Jadi masih kita tunggu kan minggu depan Detikers. Itu dulu, sela dulu, baru nanti kemudian akan dilanjutkan sama sidang-sidang tersangka lainnya ya. Betul. Alright, terima kasih banyak Pak Dhani. Kalau terima kasih apa ininya bahasa corporate-nya? Apa? Terima kasih. Thank you sih. Thank you aja. Thank you aja sih. Too much ya. Ntar di selanjutnya kita kumpulin dictionary-nya dulu lah. Oh iya. Harus dicampur gitu bahasanya. Iya, benar. Harus ada. Nah, ini dia harus jadi kamus gaul. Kamus gaul juga, kamus gaul korporat. Iya, nanti minta ya. Thanks for the info ya, Kak. Terima kasih sama-sama. Iya.